Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita. Bagaimana Pak Ismar kalau seandainya korban yang melihat seperti itu tadi tidak memiliki gadget, tidak memiliki gawai begitu, tapi mau melapor tidak punya bukti, bagaimana? Nah, itu hal ini sama aja dengan perkara pidana, tidak pidana biasa ya, bahwa bukti itu bukan harus ada gadget, tapi dengan ada korban, ya, terus ada saksi lain yang menguatkan, terus saksi petunjuk mungkin, ya, itu memang, tapi ini harus ada kecerdasan dari atau keinginan dan kemauan dari korban itu sendiri untuk melakukan pelaporan. Ini yang banyak terjadi itu adalah dia merasa malu, ya kan, merasa apatis, masa bodoh, sudahlah, udah terlupakan juga, ya kan. Padahal kalau dia tidak melakukan pelaporan, ini kan bisa terjadi lagi dengan korban lainnya. Perlu merasa takut nggak sih Pak kalau seandainya ada yang mau melaporkan, dia takut merasa ada ancaman dari pihak pelaku atau apa begitu? Ya, seharusnya tidak. Ada perlindungan nggak kira-kira dari ada perlindungan dari pemerintah, itu sudah jelas dalam hal ini pihak keamanan ya, pihak penyidik itu pasti akan melakukan tindakan khusus masalah ini, melakukan sesegera mungkin. Contohnya ini kan alhamdulillah begitu dilakukan pelaporan, dicek apa segala, dilakukan penangkapan penahanan, sekarang sudah di dalam penjara gitu. Nah, ini harusnya bagi masyarakat yang mengalami begini atau yang melihat, ya harus bersatu padu untuk secepat mungkin responnya, membongkar kasus seperti ini. Langsung jangan dibiarkan, ke pihak terkait yang berada posisinya lebih dekat begitu ya. Betul. Baik, saya ke Pak Isam. Pak Isam, ini kalau kita berbicara mengenai kriminal begitu ya. Pertama memang awalnya dari terekam kamera pengawas. Nah, ini saya mau tanya adalah butuh nggak sih sebenarnya kamera pengawas di mana-mana? Kemudian ini kan terkait dengan mungkin rasa kepuasan ataupun juga berpengaruh dengan kejiwaan begitu ya Pak ya. Dan diketahui memang ini yang bersangkutan ini adalah driver online seperti itu. Perlu nggak sih perusahaan driver online ini juga melakukan salah satu tes kejiwaan begitu? Untuk tidak berbuat semena-mena terhadap pelanggan mungkin. Kita nggak tahu ya Pak ya, kalau seandainya ini kan dia belum ambil penumpang ya. Bagaimana kalau seandainya ada penumpang di dalamnya yang dia menunjukkan ke penumpang begitu? Ya. Bagaimana Pak? Yang pertama itu soal CCTV ya. Ya sekarang sudah semakin semarak kok CCTV ya. Jadi masyarakat juga sudah mandiri, kadang-kadang masang di rumahnya sendiri atau dari lingkungan, lingkungan entah RT atau RW, iuran bareng-bareng bikin CCTV. Nah, sebaiknya itu juga didukung oleh pemerintah yang bisa menerapkan matanya di daerah, di jalanan, supaya lebih banyak lagi gitu. Itu yang satu. Terus kemudian yang kedua, mengenai seleksi dari perusahaan siapapun lah ya. Ya khususnya yang sedang dibahas ini kan driver online ya. Nah, itu kita bicara mengenai kejahatan secara umum, tidak spesifik untuk kejahatan seksual seperti ini. Nah, itu ada baiknya pemerintah dan juga perusahaan itu berbagi data mengenai database kejahatan, historical recordnya dia, apakah dia pernah punya kejahatan sebelumnya atau tidak. Track recordnya betul. Kemudian yang kedua, kalau memang perusahaan tersebut mampu, ya bisa dites psikologis. Jadi bukan cuma masalah kejahatan yang sifatnya seksual seperti ini, tapi kejahatan secara umum. Apakah dia ada kecenderungan untuk mencuri, untuk merampok, atau menculik penumpang? Kan antara penumpang dan driver tuh nggak saling kenal kan. Nah, kenalnya di dalam kendaraan. Dua orang asing, potensi untuk berbuat jahat itu ada gitu. Baik, ada masukan buat pemerintah, Pak Ismar, terkait dengan hal seperti ini? Iya, baiknya itu pemerintah mungkin buat satu regulasi. Salah satunya bahwa apabila dalam ini perusahaan ini terus ada karyawannya melakukan seperti ini, ya perusahaan bisa dilakukan digugat untuk melakukan ganti rugi. Karena apa? Kalau ditemukan ada kelalaian dalam proses perekrutan karyawan. Karena apapun itu kan bertanggung jawab terhadap ini. Karena contoh masalah yang pelakunya driver online ya, ojek online umpamanya, itu kan berkaitan dengan perusahaannya. Orang naik ke kendaraan dia kan karena penyewaan. Nah, itu kan sangat berkaitan dengan hal itu. Dan masih dalam kondisi dalam perjalanan terus terjadi seperti itu, harusnya memang ada regulasi. Nah, dalam hal ini pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa berhak untuk melakukan ganti rugi dari perusahaan. Kan kalau secara pertanyaan secara pidana kan memang tidak bisa. Tapi kalau secara keperdataan, akibat daripada kelalaiannya mengakibatkan orang lain
dirugikan, maka berhak untuk meminta Baik, pertanggungjawaban. terakhir singkat saja Pak Hisam, himbauan bagi para kaum hawa mungkin di luaran sana. Silakan. Ya seperti pada umumnya ya, kalau kita khususnya kaum wanita keluar rumah ya jaga diri baik-baik. Kemudian jangan pulang terlalu malam itu ya. Kalau bisa pergi juga jangan sendirian itu. Ada temannya ya? Ada teman, apalagi kalau ingin naik kendaraan yang sifatnya asing ya, taksi online atau taksi umum pun, taksi konvensional juga sama. Kalau bisa berdua atau bertiga gitu. Baik, terima kasih Pak Ahmad Hisyam, kriminolog, dan juga Pak Ismar Syarifuddin, pengamat hukum pidana. Terima kasih Pak sudah hadir di Newsroom siang hari ini. Dan pemirsa, demikian perbincangan saya bersama dengan kedua narasumber saya hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akan kembali usai jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di Newsroom.